Perketat perbatasan Lebanon, Kopassus pasang jebakan mematikan untuk lumpuhkan militer Israel. Ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel semakin meningkat setelah laporan bahwa Satuan Elit Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia dikabarkan terlibat dalam pemasangan jebakan mematikan untuk melumpuhkan militer Israel. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas ketegangan yang semakin intens di wilayah perbatasan. Sumber-sumber militer menyebutkan bahwa Kopassus yang dikenal dengan keahlian dalam operasi tempur rahasia telah dikerahkan ke wilayah perbatasan Lebanon. Dengan keterampilan perang gerilya dan teknologi militer modern, mereka dikabarkan memasang berbagai jenis jebakan canggih, termasuk ranjau darat dan perangkap mekanis yang dikamuflase dengan baik. Salah satu jebakan mematikan yang menjadi sorotan adalah penggunaan teknologi sensor gerak yang dipadukan dengan peledak berkekuatan tinggi. Jebakan ini dirancang untuk mendeteksi gerakan pasukan musuh dan meledak dengan presisi yang mematikan. Beberapa sumber menyatakan bahwa jebakan ini mampu melumpuhkan kendaraan tempur lapis baja serta personel yang melintas di area yang terpasang perangkat tersebut. Medan perbukitan dan lembah di perbatasan Lebanon menjadikan area ini sangat strategis untuk operasi perang gerilya. Kopassus, yang memiliki pengalaman panjang dalam medan sulit di berbagai wilayah konflik di dunia, dianggap sangat cocok untuk menjalankan misi ini. Mereka menggabungkan taktik gerilya tradisional dengan teknologi canggih, sehingga jebakan-jebakan yang dipasang tidak mudah dideteksi oleh musuh. Kami menggunakan taktik yang sudah terbukti dalam banyak operasi. Jebakan ini bukan hanya untuk menghambat gerak maju musuh, tapi juga untuk memberikan tekanan psikologis kepada pasukan lawan, ujar salah satu anggota Kopassus dalam sebuah pernyataan yang bocor ke media. Militer Israel, IDF, merespons dengan meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan. Mereka mengerahkan kendaraan lapis baja dan unit penjinak bom untuk membersihkan area yang dicurigai dipasangi jebakan. Namun, beberapa laporan menyebutkan bahwa sejumlah personel militer Israel sudah menjadi korban jebakan-jebakan yang dipasang oleh Kopassus. Hal ini memperburuk ketegangan dan mendorong IDF untuk melancarkan operasi militer lebih agresif di perbatasan. Seorang juru bicara IDF menolak mengomentari secara langsung keterlibatan Kopassus, tetapi menegaskan bahwa Israel akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kedaulatannya dan melindungi warga negaranya dari ancaman yang berasal dari Lebanon. Kami telah melihat peningkatan aktivitas militer di perbatasan, dan kami siap untuk merespons setiap ancaman yang datang, ujarnya. Keterlibatan Kopassus dalam konflik ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang peran Indonesia dalam krisis di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia selama ini dikenal mendukung hak-hak Palestina dan bersikap keras terhadap Israel, namun keterlibatan militer dalam konflik langsung jarang terjadi. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia terkait keterlibatan Kopassus dalam operasi ini. Para analis politik internasional memprediksi bahwa keterlibatan Indonesia, jika benar adanya, dapat memicu ketegangan diplomatik dengan negara-negara sekutu Israel. Sementara itu, banyak pihak di dunia Arab yang menyambut baik bantuan ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Lebanon. Ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel tampaknya akan terus meningkat dengan adanya langkah-langkah seperti pemasangan jebakan mematikan oleh Kopassus. Dalam situasi yang semakin kompleks ini,
berbagai pihak internasional menunggu perkembangan lebih lanjut sambil terus berharap agar solusi diplomatik dapat ditemukan sebelum konflik semakin meluas. Dunia internasional dikejutkan oleh sebuah operasi militer rahasia yang digambarkan sebagai salah satu aksi paling mencekam dalam konflik Timur Tengah terbaru. Sebuah aliansi tak terduga antara pasukan khusus Rusia dan Kopassus Indonesia dilaporkan berhasil melancarkan serangan senyap ke markas militer Israel yang terletak di perbatasan Lebanon. Operasi ini, yang disebut Operasi Malam Kelam, dilakukan dengan strategi militer tingkat tinggi, melibatkan infiltrasi diam-diam pasukan elit dari Rusia dan Kopassus melalui jalur darat yang sulit terpantau oleh intelijen Israel. Menggunakan teknologi pelindung termal terbaru dan perlengkapan kamuflase, mereka mampu menyusup tanpa terdeteksi. Sumber intelijen melaporkan bahwa unit-unit ini telah berada di wilayah perbatasan selama beberapa hari, memantau aktivitas militer Israel dan mengumpulkan informasi detail mengenai pertahanan markas yang menjadi target serangan. Tepat pada tengah malam, ketika suasana sangat sunyi, operasi dimulai. Pasukan Rusia bergerak di sisi kiri perimeter markas Israel, sementara Kopassus meluncur dari arah timur. Gerak senyap ini didukung oleh penggunaan perangkat canggih untuk menghindari deteksi radar dan pengawasan drone. Momen paling mencekam terjadi ketika tim sabotase dari Rusia berhasil memotong sistem komunikasi dan listrik markas Israel, membuat markas tersebut lumpuh secara elektronik. Hanya dalam beberapa menit, mereka meluncurkan serangkaian roket presisi tinggi yang menghantam target utama, termasuk gudang amunisi dan pusat komando. Kopassus, yang dikenal dengan taktik tempur jarak dekatnya, segera merangsek masuk dan melumpuhkan pos-pos penjagaan Israel. Pasukan elit ini bergerak dengan cepat dan presisi, memastikan tidak ada satupun prajurit Israel yang dapat melakukan perlawanan berarti. Mereka menghancurkan senjata-senjata berat dan mengambil dokumen rahasia sebelum akhirnya menarik diri. Operasi ini menimbulkan kecaman keras dari pemerintah Israel yang menganggapnya sebagai tindakan agresi internasional yang tidak bisa diterima. Meski begitu, belum ada pihak resmi yang mengakui keterlibatan dalam serangan ini. Rusia dan Indonesia sama-sama bungkam, sementara laporan dari Lebanon mengklaim bahwa serangan ini telah dipersiapkan dengan sangat matang, melibatkan kolaborasi intelijen dari beberapa pihak regional. Para analis militer internasional menganggap operasi ini sebagai salah satu yang paling berani dan sulit dalam sejarah peperangan modern. Aliansi yang tidak biasa antara Rusia dan Kopassus juga dianggap mengejutkan banyak pihak, mengingat kedua negara jarang terlibat dalam operasi militer bersama. Serangan ini diprediksi akan meningkatkan ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel. Meski tidak ada laporan resmi mengenai jumlah korban di pihak Israel, kerugian material diperkirakan sangat besar. Analis percaya bahwa serangan ini bukan hanya tindakan militer semata, melainkan juga peringatan politis yang mengancam stabilitas kawasan. Sementara itu, markas yang hancur di perbatasan ini disebut-sebut sebagai salah satu pusat pertahanan penting Israel dalam menjaga keamanan terhadap kemungkinan serangan dari Hezbollah yang beroperasi di Lebanon.